lebih nggak ke lapangan. Akibat saya nggak bisa ditinggal, gitu loh. Sampai dia pasti keringanan sama kantor, jadi dia nggak apa-apa. Jadi memaklumin sekali kantornya, gitu loh. Sudah ada berbagai macam ikhtiar, entah itu di medis juga, dari rekam jantung juga, karena dapat rekomendasi dari dokter umum untuk jantung juga. Tetapi sama sekali tidak ada permasalahan di situ. Akhirnya seperti diberikan sebuah petunjuk, Ibu menyaksikan acara kami di Medika Natural bersama dengan Ustadz Sony, akhirnya memutuskan datang di klinik terapi kolbu. Bagaimana step by stepnya mengenai terapi yang ada di klinik terapi kolbu yang Ibu rasakan pada saat itu? Oh iya, pertama saya datang kan ini di terapi ya oleh asistennya ya, gitu. Hari pertama sama kedua itu ada rasa berkeringat gitu badan saya, ada rasa hangat, mungkin ada energi yang masuk gitu ya, gitu. Habis gitu saya diterapi kan 5 kali Mbak, 5 kali. 2 kalinya itu perasaan hangat di tubuh itu. Terus perasaan hari ketiganya kok enak, enteng. Sampai saya kalau kumat kan tidur kan suka kenceng, kepala tuh kenceng gitu, nggak bisa tidur, suka malah mimpi buruk gitu loh. Habis gitu setelah diterapi kok kenceng-kencengnya tuh hilang, badan terasa ringan gitu loh. Rasanya tuh kayak ya agak sebuah plong begitu, plong, kayak ada perasaan riang. Jadi kayak semangat tuh timbul lagi gitu loh. Kemudian rasa cemas yang berlebihan yang sebelum datang ke klinik terapi kolbu, kemudian bagaimana saat ini, Bu? Ya saya antisipasi sendiri. Saya rebahan di kamar, nanti 1 jam gitu bisa reda sendiri tuh Mbak. Gitu. Dan lagi bapaknya kan belum berangkat lapangan lagi, gitu loh. Kalau berangkat lapangan waktu itu seminggu atau berapa ya, pembantu saya suruh nemenin di kamar. Tidur di bawah dia, gitu. Dan menurut Ibu sendiri mengenai terapi di klinik terapi kolbu juga seperti apa? Khususnya untuk menangani dari keluhan Ibu sendiri ya, seperti apa nih Ibu? Oh itu medianya, ya di situ kan tanpa obat, tanpa jamu ya, tanpa pijit-pijit gitu. Makanya saya senang di situ gitu loh. Jadi medianya media doa sama minyak yang dioleskan di tempat tertentu ya, yang sangat dirasakan saya. Kalau saya sih di dada sama di ulu hati, kata Pak Ustadz gitu. Itu sama air mineral. Sama tidak menggunakan media tertentu untuk obat, ramuan, enggak. Hanya pure menggunakan sebuah transfer energi positif alami, energi dan juga seperti memanjatkan doa ya, dengan doanya itu. Baik, nanti kita akan mungkin bisa langsung tanyakan kepada Ustadz Sony mengenai keluhan dari Ibu Rahayu pada saat itu, menimbulkan sebuah cemas atau gelisah yang berlebihan. Ini seperti apa menurut Ustadz Sony? Ya, sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga para pemirsa bahwa yang bisa memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Saya tidak bisa apa-apa para pemirsa. Saya hanya manusia biasa, yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Nah, kebetulan pada waktu itu ya kita coba lakukan deteksi dan kita lakukan terapi di daerah kepala. Kita turunkan dulu ketegangannya, terus kemudian ke jalur dada tengah kita terapi. Ya alhamdulillah Ibu diijabah oleh Allah ya, sehingga beliau sekarang berani tampil di depan televisi seperti ini. Ini suatu yang luar biasa sekali. Ya inilah bukti bahwa Allah itu sangat maha pengasih, sangat maha penyayang, sangat maha baik, dan sangat tidak birokrasi. Para pemirsa, saya setiap melakukan terapi tidak pernah menggunakan ini harus menggunakan ayat-ayat ini, harus menggunakan amalan-amalan ini. Tidak pernah seperti itu ya. Jadi Allah itu sangat maha mendengar. Jadi hanya dengan menggunakan hati nurani saja kita bermohon kepada Allah, insya Allah Allah sangat maha mengabulkan. Alhamdulillah diijabah oleh Allah. Nah ternyata para pemirsa, intinya adalah di kebersihan hati tadi. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita sering timbul perasaan iri, dengki, buruk sangka, sombong, itu harus kita lawan dalam kehidupan ini. Nah dengan kita rajin melawan tadi tanpa kita sadari, hati itu akan memancarkan cahaya basmalah. Nah cahaya basmalah itulah yang disalurkan ke tubuh-tubuh para pasien. Makanya para pasien yang berobat di terapi kolbu pada saat kita terapi merasakan suatu hawa panas. Itulah energi daripada sebuah hati tadi, atau power of soul yang mengalir di dalam tubuh pasien. Dan alhamdulillah ini udah banyak sekali yang diijabah oleh Allah. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Siti Masito di Serang. Ya, Ibu Siti Masito di Serang ya. Silahkan Ibu langsung ke Ustadz Sony mengenai keluhannya, apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz Sony.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Masito. Nih Pak Haji Soni, saya punya keluhan ini. Ya. Punya keluhan ini. Kepala saya ini pusing sekali ini tiap hari terasanya. Dan lambung pun perih tuh Pak. Iya perih sekali nih. Sering mual gitu. Ini udah 1,5 tahun Pak. Sudah seperti ini begitu ya keluhannya ya? Iya, setiap hari ini Mbak. Ini pusingnya ini mohon maaf kalau bisa diceritakan lebih spesifik begitu, apakah sebelah yang dirasakan atau mungkin sudah seluruh kepala sudah terasa pusing sampai berputar begitu atau bagaimana? Ini pusingnya keleyang-keleyang pusingnya itu Mbak. Keliyang-keliyang gitu? Keleyang-keleyang, iya. Terus penglihatan pun nggak jelas gitu. Baik. Ya, untuk usia Ibu? Usia saya 34, Kak. 34 tahun, baik. Ibu jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita akan membahasnya untuk Anda. Dan pemirsa jangan kemana-mana dan kami juga masih menunggu telepon Anda di 0215155111. Kita akan membahas keluhan dari Ibu Siti tadi di Serang setelah jeda berikut ini. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Nah, tayangan ini bukan untuk kamu karena ada tulisan D di ujung kanan atas, artinya untuk dewasa. Tidak semua tayangan di televisi cocok untuk anak. Pastikan mereka menonton tayangan sesuai dengan umurnya. Jadilah pemirsa yang cerdas. Jalan ini rapi, musim kemarau tidak jadi penampungan debu rumah kita, betul? Nah, kalau musim hujan nggak jadi penampungan lumpur gitu. Secepatnya aparat terkait memperbaiki. Inginnya sih pembuangan sampah di dekat sekolah ini ditutup. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Memperbaiki jauh lebih sulit daripada membuat yang baru. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, kalau perlu ada hukuman mati untuk para koruptor. Baik pemirsa, terima kasih bagi Anda yang masih setia bergabung bersama kami dalam Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Langsung saja kita jawab pertanyaan atau keluhan dari Ibu Siti tadi yang ada di Serang mengenai ada rasa sakit kepala yang sudah sampai 1,5 tahun belakangan dialami nih Ustadz nih. Sampai dada juga terasa rasa sesek atau perih begitu yang beliau alami juga. Iya, Ibu tadi saya coba lakukan deteksi ya. Jadi kenapa terjadi gangguan di daerah lambung, di daerah ulu hati? Itu semua dipicu dari kepala. Nah, energi di daerah kepala dia turun ke pinggang ya, jadi dia turun ke daerah pinggang sehingga agak timbul rasa mual. Jadi pinggang agak sedikit kram di sana. Ini akibat daripada tekanan dari daerah kepala. Saran saya untuk sementara waktu mungkin makanan-makanan yang mengandung lemak sebaiknya dihindari dahulu ya. Seperti gorengan itu dihindari dulu, sama bumbu-bumbu kacang. Jadi bumbu kacang ini seperti kayak apa ya, bumbu sate, bumbu ketoprak itu sebaiknya dihindari dulu. Kopi juga jangan ya, terus teh-teh yang kental-kental itu jangan. Jamu juga apalagi sebaiknya jangan dulu. Sebab apa?
sebab ada ketegangan di daerah perutnya akibat tekanan dari atas, dari daerah kepala. Nah, ini kalau dihantam dengan obat-obat mah, ya, nggak akan sembuh-sembuh. Dia pasti sembuh kambuh lagi, karena yang masalahnya ada di kepala. Nah, yang di kepala itu yang harus diberesin. Saya pikir kalau memang ada waktu, ya ada sempat, ya silakan datang ke terapi kolbu untuk kita turunkan dulu ketegangan di daerah kepala, baru kita terapi daerah perutnya. Saya pikir begitu. Ya pemirsa, untuk alamat dari Klinik Terapi Kolbu, Anda bisa datang di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029, 0218500413 dan 021705800381. Sekali lagi kami ingatkan bahwa Ustadz Sony Sutrisna sudah menyusun buku yakni yang berjudul Power of Soul dan Solat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Bisa Anda dapatkan di Klinik Terapi Kolbu langsung, atau mungkin bagi Anda yang di luar dari Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa juga dapatkan di toko buku terdekat dari lokasi rumah Anda. Baik, kembali lagi mengenai Ibu Rahayu. Tadi sempat sedikit mengatakan bahwa untuk mengatasi keluhan-keluhannya, beliau sudah istilahnya sudah berusaha dan berikhtiar juga ya. Kemudian akhirnya sama sekali tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, dan kemudian akhirnya berkaca kepada diri sendiri bahwa ini ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang tidak, kolbu saya yang perlu dibenahin gitu loh. Kalau boleh diceritakan Ibu, setelah mendapatkan terapi di Klinik Terapi Kolbu, apa saja sih aktivitas Ibu yang dulu semula sebelum datang ke Klinik Terapi Kolbu belum bisa dilakukan atau masih ada kecemasan yang berlebihan, dan alhamdulillah setelah selesai di Klinik Terapi Kolbu ini apa yang bisa dilakukan begitu? Sekarang setelah ini ya ini latihan di rumah aja Mbak. Di rumah kan ada fitness. Saya belum ke sanggar-sanggar sih gitu loh. Soalnya memang belum ada teman yang untuk ngajak saya gitu kan. Dan lagi ingat-ingat udah tua masih masa pantas sih gitu loh. Terus latihan di rumah. Itu jadi latihan di rumah, pemanasan atau olahraga di rumah. Iya, di rumah. Ini sebelumnya pada saat sebelum datang ke Klinik Terapi Kolbu, saya dulu kan ngajar aerobik di rumah Mbak. Aerobik, BL di rumah dulunya. Itu sebelumnya pada saat datang ke Klinik Terapi Kolbu, apakah ada cemas kemudian sampai tidak melakukan aktivitas untuk berolahraganya atau bagaimana ini Ibu? Masih melakukan, tapi nggak maksimal, nggak optimal. Suka banyak malesnya gitu loh Mbak. Banyak malesnya, iya. Kemudian di rumah akhirnya sendiri juga nggak berani saya. Pernah main ke tetangga gitu loh. Tapi ya nggak sampai lama sih, berapa jam gitu udah pulang. Tapi kan nggak enak begitu terus kan, mengganggu orang ya. Jadi istilahnya kalau diri sendiri hanya di rumah begitu, jadi menimbulkan sebuah ketakutan. Akhirnya mencari seseorang yang ini ya Ibu ya, seperti tetangga, kemana yang isinya ramai begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang seperti mungkin bisa diambil salah satu contoh saja di sini ya. Ibu sudah kembali melanjutkan untuk aktivitasnya untuk berolahraga kembali di rumah. Kemudian waktu lama dulu saya kuat, malah kepengen nambah, kayaknya itu punya energi cadangan, punya energi cadangan seolah-olah gitu. Nah, untuk memaksimalkan dari terapi-terapi yang ada di Klinik Terapi Kolbu, khususnya untuk keluhan Ibu ya, ini mungkin ada sebuah anjuran atau nasihat dari Ustadz Sony ataupun dari dari terapis asisten dari Ustadz Sony untuk Ibu ini apa nih? Kalau dari Ustadz Sony ini mengurangi untuk ketegangan ya, mungkin dari kolesterol saya atau gimana gitu, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol kayak gorengan, santan-santanan, kacang-kacangan kayak gitu. Ya itulah Indomie instan atau gimana kayak gitu Mbak. Untuk makanan lagi. Ya, dan lagi saya disarankan harus berani kemana-mana, kan ada Allah. Ustadz bilang gitu ya. Nggak usah Ibu, nggak usah khawatir, nggak usah takut di mana-mana. Kan ada Allah gitu. Itu akhirnya. Selain itu kan ada buku dari beliau, buku yang saya bawa pulang bonus untuk pasien. Saya baca-baca Mbak. Itu buat perenungan juga. Jadi seiring sejalan sama terapi saya di rumah beliau terapi, bukunya itu mengiringin buat renungan di rumah gitu loh. Ini ada sebuah anjuran atau mungkin saran juga dari suami atau dari bapak begitu melihat kondisi perubahan Ibu yang bisa dikatakan baik begitu ya setelah berkunjung di Klinik Terapi Kolbu. Seperti apa Ibu komentarnya? Ya udah, itu kamu teruskan aja. Kamu jangan sampai putus begitu saja ya. Jadi selalu melatih sendiri. Dan juga pemirsa, mungkin bagi Anda sebuah masukan juga dari Ustadz Sony. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita selalu membersihkan hati setiap hari, setiap waktu, agar supaya kita menjadi manusia atau hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Setelah yang satu